Orang yang beriman kepada Allah menempatkan posisinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wal takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang-orang yang beriman, ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Kalau orang yang beriman ingat Allah sebanyak-banyaknya, Allah banggakan. Allah timpakan rahmat. Orang yang beriman kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada hajat yang belum tersampai, hari itu dibikin instan, dibikin cepat. Kenapa? Karena Allah menghadiahkan poin-poin yang baik ini kepada hamba yang beriman, yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah jodoh, belum dapat jodoh, umur sudah 43 tahun, belum dapat jodoh. Apa sih? Suruh banyak istighfar, suruh banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin penghambatnya ialah kurang adanya zikir kepada Allah. Penyakit belum kunjung sembuh jua, suruh Allah apa sih? Ingat kepada aku, kata Allah. Kemudian Allah berikan jabatan yang memang kita enggak memikirkan, tapi Allah berikan berupa ujian, tapi tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka di hadapan Allah sia-sia. Jadikan segala aktivitas kita selalu gerakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, agar Allah cinta dan sayang kepada kita. Ketika kita berada dimanapun, selalu istighfar, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih, ingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bergaul dengan orang-orang yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pasti para malaikat-malaikat Allah akan menjaga orang-orang yang beriman, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menjaganya saja, dia akan menyelamatkan dirinya. Kenapa sih? Ada di hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebanggaan Allah, kebanggaan para malaikat. Orang yang beriman selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan aktivitas kita, dengan kualitas kerja kita, dengan zikir kita, maka akan mampu mendobrak keberhasilan kita. Ada salah satu jamaah yang bertanya kepada saya, Ustadz, adakah zikir amalan yang terbaik, yang bisa mendekatkan diri saya untuk kesuksesan, untuk pergi haji, untuk umroh Ustadz? Minimal haji, minimal umroh aja Ustadz. Lalu apa jawaban saya? Sholat subuh selama 40 hari yang terputus-putus. Kan mengingat Allah Subhanahu wa. Kemudian sebelum masuk waktu sholat, sebelum waktu qomat subuh, maka dawamkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Didawamkan selama 40 hari, dizikir. Yang kedua, bismillah 1000 kali setiap hari dan selawat 1000 kali. Dawamkan. Enggak sampai 41 hari Allah Subhanahu wa taala sudah mengijabah doanya 27 hari. Zikir hebat di hadapan Allah. Zikir bisa memantapkan dirinya kepada Allah. Zikir sesuatu yang jauh yang kita targetkan akan menjadi lebih dekat. Inilah hebatnya zikir yang Allah berikan hadiah bagi kita orang yang beriman. Subhanallah. Begitu banyak cerita tentang zikir. Ada seorang hamba Allah jamaah suatu masjid. Ketika berzikir ditipu dengan seorang mitra teman kerjanya. Kemudian dia pergi ke ulama tersebut, meminta fatwa, minta nasihat. Kemudian sang ulama tersebut memberikan nasihat, perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah. Apa sih yang ulama tersebut berikan obatnya? Yaitu adalah membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian didawamkan kepada jamaah hamba Allah tersebut. Dan pada akhirnya hutangnya yang begitu banyak Allah selesaikan. Inilah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemampuan mengatasi segala kesulitan. Oleh karena kita yang masih hidup, ayo kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri kita ajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita ajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian orang sekeliling kita yang memang jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berikan contoh untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih caranya? Ya tentunya dengan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, ilallah, wallah. Boleh dengan diziharkan, dilafazkan. Boleh dengan disirkan pula. Atau dengan gerakan-gerakan tertentu yang bisa orang lain itu sangat gerakan sholat. Allahu Akbar di depannya, padahal sahabat kita lagi sedang tidur, menikmati suasana tidurnya. Lalu kita sholat zikir kepada Allah, tergentak hatinya, kita berpahala di hadapan Allah Subhanahu. Berbagai macam cara untuk memberikan contoh kepada saudara kita. Jangan sampai kita ini hidup seperti bangkai, kolbun marid, kolbun mayit. Apa sih kolbun marid? Penyakit di hatinya yang ada kuburan, emosi, panas, dan efek daripada zikir melembutkan hati kita, dijauhkan dari kesombongan, kemudian dijauhkan dari takabur, dijaga lisan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih? Karena orang yang berzikir sudah pasti hatinya mulia, sudah pasti hatinya tenang. Tatmainul zikrillah, ala bizikri tatmainul qulub. Maka dengan zikir itu akan menenteramkan diri kita. Permasalahan apapun ketika kita berzikir kepada Allah, akan tenang di hadapan Allah, akan memberikan kesejukan, kenyamanan, dan ketenteraman jiwa kita. Seakan-akan ujian yang Allah berikan kepada kita kecil di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita menyebut asma Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berzikir tidak diremehkan orang lain. Dia selalu diprioritaskan, posisinya selalu di atas. Kenapa? Yang disebut asma Allah, sudah pasti Allah akan berikan posisinya berada tempat yang teratas, tidak disamakan dengan sejajan yang lain. Kenapa? Dia ini luar biasa di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya, gerakannya, jalannya selalu berzikir kepada Allah, sudah pasti memberikan keberkahan kepada ruang teman-teman para sahabatnya. Contoh saja, ada seorang yang setiap hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba dia menghampiri membeli sayur. Tukang sayur ini nggak laku-laku dagangannya. Sudah sampai berhari-hari pelanggannya kabur semua. Datanglah orang yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari berdawang berzikir, zikir, datang untuk membeli sayur. Tiba-tiba dengan asma wasilah wa inna likulli syai'in sababa, karena asbab orang ini, orang yang berzikir kepada Allah, dekat si penjual sayur ini. Kemudian subhanallah, dengan keberkahannya, maka pelanggan yang tadi jauh makin dekat. Dan anehnya, sampai si penjual sayur tersebut heran, kenapa setiap ada kamu, setiap ada antum belanja di tempat saya, pasti seperti semut yang menghampiri dagangan saya. Ada apa sih? Inilah efek dahsyatnya manfaat orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.